Selamat datang di Suara Keadilan, podcast yang akan membahas isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat kita. Saya Cakra dari Lapas Kelas 2A Palopo, dan di sini kita akan membahas korupsi di Indonesia. Masalah yang sangat serius. Bersama kita ada 3 narasumber. Yang pertama Bapak Ilham dari Lapas Kelas 2B Maros. Terima kasih Bapak Cakra, senang bisa bergabung. Yang kedua ada Bapak Fajar dari Lapas Narkotika Kelas 2A Sungguh Minasa. Baik, terima kasih Bapak Cakra, senang bisa bergabung dengan topik yang sangat penting kali ini. Dan yang terakhir ada Bapak Yusri dari Lapas Kelas 2B Maros. Baik, terima kasih Bapak Cakra. Mari kita bahas isu ini dengan mendalam ya. Selamat datang semuanya. Untuk memulai, mari kita lihat deskripsi mengenai korupsi di Indonesia. Bapak Ilham, bisa Anda jelaskan secara singkat? Baik, terima kasih Bapak Cakra. Korupsi di Indonesia merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, baik di sektor publik maupun swasta. Ini mencakup suap, penggelapan, dan nepotisme. Korupsi telah menjadi masalah struktural yang menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Jika isu ini tidak dicegah, apa dampak bagi masyarakat, Bapak Fajar? Baik, untuk dampak dari korupsi sangat luas. Yang pertama, pembangunan infrastruktur terhambat yang menyebabkan kualitas hidup masyarakat menurun. Terus yang kedua, akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas. Selain itu, korupsi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan kesenjangan ekonomi. Bapak Yusri, bagaimana menurut Anda? Apa penyebab utama korupsi di Indonesia? Baik, menurut saya salah satu penyebab utama adalah lemahnya sistem hukum dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Budaya impunitas juga sangat kuat di mana banyak pelaku korupsi merasa aman dari hukuman. Selain itu, ada juga tekanan dari lingkungan politik yang korup. Bapak Ilham, apa rekomendasi Anda untuk mencegah korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Kita bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan anggaran dan melaporkan tindakan korupsi. Bapak Fajar, apakah ada saran lain tentang kebijakan yang perlu diterapkan? Reformasi dalam sistem hukum sangat penting, meningkatkan independensi lembaga anti korupsi dan memberikan mereka wewenang yang cukup untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi tanpa intervensi politik. Bapak Yusri, menurut Anda bagaimana peran media dalam memberantas korupsi? Baik, menurut saya media harus berfungsi sebagai pengawas dan penyampai informasi. Media perlu menjaga integritas dan objektivitas dalam meliput isu-isu korupsi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi masyarakat juga sangat penting. Baiklah, mari kita diskusikan peran masing-masing kita dalam memberantas korupsi. Bapak Ilham, bagaimana Anda melihat peran Anda? Baik, saya berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. Selain itu, saya terlibat dalam kampanye anti korupsi dan mengadvokasi reformasi kebijakan. Bapak Fajar? Saya sebagai pengajar dan peneliti, saya mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis tentang pemerintahan dan pentingnya etika dalam politik. Dan saya juga aktif dalam diskusi publik mengenai kebijakan anti korupsi. Bapak Yusri, bagaimana dengan Anda? Saya berusaha untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang mungkin tidak terjangkau oleh publik. Melalui jurnalisme investigasi, saya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk tidak takut melaporkan tindakan korupsi. Terima kasih atas pandangan yang sangat berharga ini. Sebelum kita tutup, adakah pesan terakhir dari masing-masing dari Anda untuk pendengar kita? Baik, pesan saya untuk semua masyarakat, setiap tindakan kecil bisa memberikan dampak besar. Mari kita semua berperan aktif dalam melawan korupsi. Pesan dari saya, jadilah masyarakat yang kritis, jangan ragu untuk mempertanyakan kebijakan publik. Baik, pesan dari saya yaitu jangan takut untuk berbicara. Suara kita sangat berarti dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain waktu.